Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Ibu Nur Asia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, meskipun kita hanya belajar dari rumah. Kita lanjutkan pelajaran kita PKN kelas 8, bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan subbab kedua yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Semua nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan pada pasal atau yang dikenal dengan sila. Kita bahas yang pertama adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Brecht, alasan suatu negara membutuhkan adanya Undang-Undang Dasar antara lain adalah yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Kemudian yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Kemudian yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Kemudian yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah kedudukannya sebagai norma hukum dan yang kedua kedudukannya sebagai hukum dasar. Nah, kedudukannya sebagai norma hukum itu memiliki dua pengertian penting, yaitu sebagai norma hukum maka Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau lembaga masyarakat dan setiap warga negara Indonesia. Kemudian pengertian yang kedua berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati. Nah, maksud dari kedudukan UUD 1945 sebagai hukum Indonesia diantaranya adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan setiap kebijakan pemerintah berdasarkan UUD 1945. Kemudian yang kedua, UUD 1945 berfungsi sebagai alat pengawas untuk memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah dengan ketentuan UUD 1945. Kemudian yang kedua adalah sifat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sifat Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini secara umumnya Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat 37 pasal. Adapun pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka jumlah pasal yang tercantum dalam UUD ini sangat singkat jika dibandingkan dengan UUD beberapa negara lain. Nah, UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok atau garis besar peraturan pokok untuk dapat dijalankan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, rincian atau detail aturannya dibuat dalam bentuk UUD dan peraturan presiden. Nah, pembuatan undang-undang lebih mudah dibandingkan dengan pembuatan undang-undang dasar. Nah, pasal-pasal dalam undang-undang dapat dengan mudah dibatalkan dan dicabut karena pembuatan undang-undang bersifat subjektif. Artinya, penafsiran orang terhadap undang-undang berbeda-beda. Ada yang setuju dan ada yang tidak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia ada lembaga yang menjadi pengkaji tentang peraturan, yakni Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi pembuatan undang-undang itu katanya lebih mudah dibandingkan dengan pembuatan undang-undang dasar. Karena pada pembuatan undang-undang tadi dikatakan
bahwa bisa dibatalkan atau dicabutkan. Sementara pada pembuatan Undang-Undang Dasar itu sudah menjadi ketentuan yang tidak boleh diganggu-gugat. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum tertinggi di Indonesia sehingga hukum-hukum yang lain berada di bawahnya. Nah, guna memperjelasnya, maka Undang-Undang Dasar 1945 ditulis dalam bentuk naskah. Pada umumnya suatu konstitusi dapat dikatakan bersifat fleksibel atau kaku atau disebut dengan rigid. Nah, kedua sifat tersebut dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah UUD 1945. Nah, maksudnya apabila ingin mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Jika perubahan Undang-Undang Dasar terlalu sulit, maka konstitusi tersebut dapat dikatakan sebagai konstitusi yang kaku atau rigid. Kemudian yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Yaitu maksudnya Undang-Undang Dasar harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Negara akan mengalami tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi kalau zamannya misalnya berubah-ubah, maka pemilihan presiden di Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem dipilih oleh Majelis Perwakilan Rakyat berubah menjadi sistem pemilihan secara langsung. Nah, itu maksudnya sudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian sifat UUD 1945, ada beberapa sifat UUD 1945 yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, yaitu merupakan hukum yang tertulis, sehingga sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang tertulis. Karena sifatnya tertulis, membuat semua warga negara Indonesia harus mematuhi dan menjalankan perintah yang ada dalam UUD 1945. Kemudian yang kedua, UUD 1945 bersifat singkat dan elastis. Pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 merupakan pokok-pokok atau garis besar untuk menjalankan negara. Nah, karena itulah Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan elastis, yang dikembangkan melalui undang-undang atau peraturan yang lainnya yang disesuaikan dengan jadwalnya. Kemudian Undang-Undang 1945 bersifat memuat norma-norma. Nah, ini sudah pasti kita bahas pada kelas 7 dulu, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilakukan secara konstitusional. Apabila suatu pemerintah melanggar UUD 1945, maka dianggap telah melanggar konstitusional yang dapat diturunkan dari jabatannya. Kemudian UUD 1945 bersifat peraturan hukum tertinggi. Nah, artinya Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Di samping itu juga sebagai alat pengawas terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga, fungsi Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap warga negara yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan dasar peraturan yang akan dibuat oleh penyelenggara negara. Semua kebijakan yang diambil oleh penguasa tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Nah, dengan demikian fungsi dari UUD 1945 diantaranya sebagai alat kontrol, yaitu mengawasi segala produk hukum yang berada di bawahnya. Apakah produk hukum yang dibuat penyelenggara negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Kemudian sebagai alat pengatur, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan alat pengatur pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, alat penentu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk menentukan antara hak dan kewajiban negara atau pemerintah, warga negara, dan aparat negara. Kemudian yang keempat adalah makna Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, makna yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pokok-pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya yang pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sebagai negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bagi negara harus mewujudkan keadilan di lingkungan sosial bagi seluruh rakyat supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat, antar rakyat. Kemudian yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan rakyat. Kemudian yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi negara itu harus berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh menyeleweng. Kemudian selanjutnya adalah tugas. Kerjakan tugas-tugas berikut di lembaran seperti biasa, tulis nama, kelas, mapel, beserta alamat kalian secara lengkap. Dan tugas-tugas ini dapat juga kalian kerjakan di Google Class. Jadi usahakan mengerjakannya sebaik mungkin. Jangan sampai dapat nilai oke. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Ikutin terus channel YouTube SMPS Bina Bangsa 02. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga tetap sehat kalian yang masih berada di rumah, tetap semangat belajarnya, tetap jaga kebersihannya, tetap jaga jarak dengan sesama manusia. Karena kita tidak akan pernah tahu bahwa seseorang itu mengalami penyakit apa. Ya, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.